Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman aku yang dimana aku yakini ini juga sering dialami oleh ibu-ibu baru, apalagi terutama ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Oke, langsung aja. Di sini aku mau sharing waktu awal-awal banget setelah melahirkan. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain kayak yang sedih, sesedih-sedihnya, padahal pada umumnya setelah lahiran seharusnya seorang ibu itu merasa bahagia. Tapi di sini aku sempat merasa sedih, panik, bingung, itu semua campur aduk menjadi satu karena aku merasa cara aku merawat bayi itu salah terus, dan aku merasa bayi aku tuh kayak kok nggak nyaman ya sama aku, kok aku susuin dia kayak nggak kenyang-kenyang ya, kok nangis mulu ya aku gendong setelah aku kasih ke mama aku, kok enggak ya, kayak gitu. Terus yang paling parah waktu itu aku pernah berpikiran untuk nitipin anak aku di rumah mama aku, full di rumah mama aku. Jadi kayak ya udahlah, tinggal di rumah mama aja kayaknya. Tinggal di rumah mama tuh anak aku tuh lebih bahagia gitu, kayak lebih dirawatnya dengan cara yang baik gitu. Aku sempat banget berpikiran bahwa aku kayaknya kok bukan ibu yang baik ya, kok aku nggak bisa sih ngediemin anak aku yang lagi nangis kenceng kayak gitu. Pokoknya pada saat itu aku merasa benar-benar sedih, sesedih-sedihnya, dan aku sering banget nangis di awal-awal menjadi ibu. Aku benar-benar kayak berpikir, duh kayaknya anak aku tuh gak nyaman ya sama aku, apa aku bukan ibu yang baik, atau aku emang bener-bener harus nitipin dia ke mama aku gitu. Aku pernah baca di salah satu artikel, itu ada dua kemungkinan, bisa jadi sindrom baby blues atau postpartum depression. Nah aku sendiri nggak tahu nih, aku tuh termasuk yang sindrom baby blues atau postpartum depression. Di video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama temen aku. Dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Esa Unggul Bekasi. Mungkin dia punya pengalaman yang lebih, ilmu yang lebih untuk sharing kepada kita. Mau tahu jawabannya? Kira-kira aku tuh termasuk yang sindrom baby blues atau postpartum depression? Mari kita simak jawabannya. Nah, ini dia temen yang tadi aku bilang, namanya Noviana Indah Safitri. Dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Esa Unggul Bekasi. Oke, langsung aja ya, aku pengen tanya sama kamu. Aku tuh waktu awal-awal melahirkan, benar-benar ngerasa sedih terus di rumah gitu, apalagi kan waktu itu masih cuti ya di kantor. Aku ngerasa sedih terus, aku merasa gagal menjadi seorang ibu. Terus aku pernah terekstrim ingin menitipkan anak aku di mama. Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam baby blues syndrome atau postpartum depression? Oke, kalau untuk perasaan yang kamu rasain setelah pasca lahiran ya, pasca lahiran, mungkin itu bisa termasuk ke dalam baby blues syndrome. Gitu. Kalau untuk PBD sendiri itu perasaan yang seorang ibu rasakan setelah lebih dari 2 minggu ya. Jadi kalau baby blues itu rentan waktunya dari 2 hari sampai 2 minggu paling lama. Saat usia bayi 2 hari sampai 2 minggu. Iya. Oke. Kalau bedanya dengan postpartum depression? Kalau postpartum depression ini dia jangka waktunya lebih panjang, jadi bisa sampai bertahunan, sampai tahunan gitu loh. Nah, yang kamu rasain tuh selama ini gimana? Oke, kalau awal-awal sih emang kayaknya termasuknya ke baby blues syndrome. Oke. Cuman emang akhir-akhir ini aku juga sering banget ngerasain itu lagi karena kesibukan aku di kantor. Aku merasa aku bukan ibu yang baik, dan pikiran untuk menitipkan anakku di mamaku tuh terulang lagi. Berarti aku juga termasuk ke postpartum depression. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau gejala klinisnya sendiri? Kalau gejala klinisnya sendiri tuh bisa kayak merasa putus asa, terus nangis terus menerus, bahkan bisa mempengaruhi pola tidur si ibunya, bahkan juga bisa bikin si ibunya tuh kayak ya udah deh, nggak usah ngurusin aja, toh aku nggak bisa jadi orang tua yang baik, toh aku gagal itu seperti itu. Aku pernah ngerasain itu, terus kayak ngerasa aduh bener-bener ini aku gila atau gimana sih, kayak penyesuaian gitu ya nggak sih? Ya betul, memang sebenarnya sih kayak kita perlu untuk sosialisasi di awal ya, karena kan memang
rata-rata di Indonesia untuk pendidikan, maksudnya pengetahuan edukasi tentang gimana caranya jadi ibu yang baik di awal itu masih sangat kecil. Jadi apalagi kalau ibu-ibu muda macam kamu ya, iya, iya, ibu-ibu awal gitu, kayak pengetahuannya masih minim dan belum bisa beradaptasi juga dengan kehidupan yang baru, karena kan kita menikah terus tiba-tiba nggak tiba-tiba dikaruniai anak yang memang jadi beban psikis tersendiri seperti itu. Oke, terus kira-kira penanganan terbaiknya untuk postpartum depression itu seperti apa? Tetap penanganan terbaik adalah edukasi. Kita mengedukasikan ke, terutama yang paling terdekat dulu ya, ke suami kalau yang apa yang ibu rasakan ini itu bukannya salah, dan kita tuh ini nggak bohongan dan ini tuh bukan gila seperti yang kamu bilang. Ya, ini beneran ada kasusnya, beneran ada namanya, dan benar-benar harus diedukasikan bahwa ini memang ada. Dan untuk kelanjutannya, kalau aku saranin sih mending langsung ke profesional biar lebih tepat lagi diagnosisnya, seperti itu. Oke, cukup untuk bahasan kali ini. Udah terbuka ya wawasannya. Kalau misalkannya kita merasakan gejala itu, gejala sedih terus menerus saat merawat bayi di awal setelah melahirkan sampai dengan dua minggu ya? 2 minggu. Oke. Sampai dengan 2 minggu itu disebut Baby blues syndrome. baby blues syndrome. Oke. Terus kalau misalkannya yang menahun itu disebut Postpartum depression. oke, postpartum depression. Oke. Terima kasih Noviana Indah Savitri. Sama-sama Mbak Zakia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.